Sudah 9 bulanan gue menghilang dari dunia per-YouTuban. Kemana? Gue akan cerita cuma di vlog ini. Halo, welcome back to my channel. It's Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe, guys. Sudah lama banget gue nggak ngevlog. Dan kemana aja sih gue selama kurang lebih hampir dari bulan November ya. November 2020 berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 9 bulanan gue menghilang dari dunia per-YouTuban. Kemana? Gue akan cerita cuma di vlog ini. Jadi jangan kemana-mana, subscribe dulu. Kenapa gue kali ini menggunakan masker? Karena memang masih dalam suasana pandemi ya. Tapi ada juga yang bertanya-tanya, kok dalam ruangan masih pakai masker? Ya jaga-jaga aja yang pertama. Yang keduanya, gue masih dalam kondisi insecure gitu ya. Emang selama ini kemana sih selama 9 bulan menghilang? Apakah diculik? Ataukah sibuk dengan hal lain? Ya kali ini akan gue jawab ya guys, menjawab kepenasaran kalian juga yang mungkin bertanya-tanya dan merasa kehilangan. Cie, kehilangan. Ya yang pertama karena memang beberapa bulan ke belakang ini gue disibukkan dengan aktivitas perkuliahan. Karena gue juga melanjutkan kuliah lagi, jadi hari-hari gue disibukkan dengan tugas dan tugas. Apalagi perkuliahan sekarang kan menggunakan sistem online ya, daring ya. Jadi memang banyak banget tugas numpuk dan alhasil gue tidak punya waktu yang cukup untuk ngevlog gitu di YouTube channel gue nih. Terus yang kedua kan gue juga harus menafkahi keluarga kan, karena kan gue juga kepala rumah tangga, jadi gue juga harus bekerja, beraktivitas ya hari-hari Senin sampai Jumat gitu. Terus kemudian yang ketiganya ini yang mungkin jadi bahan pertanyaan dari kalian. Yang ketiganya ini gue kena sakit ya. Jadi sempat kondisi badan gue ngedrop waktu itu, gue sedikit cerita. Jadi sekitar bulan November gue itu ke Bandung ya untuk menjalankan misi dari kantor gue untuk mewakili tempat di mana gue bekerja gitu. Dan di sana ada seminar di sebuah hotel namanya Hotel Haris di Bandung. Dan sepulang dari situ entah kenapa gue tuh meriangan badan gitu, gak enak banget, udah gitu batuk-batuk terus, nggak berhenti-berhenti walaupun gue udah mencoba berbagai macam obat-obatan gitu ya, mulai dari obat apotek sampai ke obat-obat tradisional gue dicoba, tapi ternyata batuknya nggak hilang-hilang. Itu hampir kurang lebih 3 bulanan lebih lah ya, dan alhasil gue makin ngedrop gitu. Sempat waktu itu gue juga dirawat di rumah sakit, dan karena dikhawatirkan gue itu terkena COVID gitu, karena tahu sendiri kan Wak, kalau misalnya orang sudah flu ataupun batuk, orang curiga gitu, bawaannya tuh wah kamu kena COVID ya, jauhin gitu atau isoman lah gitu paling tidak. Nah gue sempat waktu itu di isoman di rumah sampai berapa hari ya, 3 hari mungkin di karantina di rumah dan dijauhi dari tetangga gitu karena takutnya memang kena COVID. Dan alhasil ketika gue cek di swab gitu, alhamdulillahnya negatif guys. Dan ternyata bukan hal itu gitu, batuknya bukan dikarenakan karena gejala-gejala COVID gitu. Akhirnya gue memilih untuk setelah dilakukan perawatan, gue mencoba untuk tes ini ya, ronsen, kemudian tes dahak dan lain sebagainya. Akhirnya di sana diputuskan bahwa ternyata gue mengalami yang namanya suspek TB gitu, alias tuberkulosis gitu ya guys. Alhasil mau tidak mau gue harus menjalankan pengobatan. Terapi pengobatan ini kan minimalnya untuk penyakit TB ini adalah 6 bulan ya, dimana selama 6 bulan itu minimal kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang tidak boleh terlewat gitu 1 hari pun. Kalau terlewat 1 hari maka harus ngulang lagi dari awal. Ya obat-obatannya seperti ini guys. Nah obat warna merah kayak gini. Nah ini dia gimana gue terkena suspek TB ini, dan gue menjalani pengobatan selama kurang lebih 6 bulan akhirnya. Dan gue memutuskan untuk sementara waktu off dulu dari dunia per-YouTuban gitu, karena ya insecure-nya kenapa, karena berat badan gue juga udah otomatis melorot gitu guys. Gue kehilangan berat badan selama 10 kilo. Dari berat badan normal gue itu di sekitar 48-50 gitu. Akhirnya sejak terkena ini gue jadi 38an, melorot drastis kan.
10 kilo gue hilang. Makanya nampak begitu cekung ya kata gue juga. Ini pipi juga kemong, dan ya itu dia, gue berusaha untuk ikhlas menjalani semuanya ini. Ya sudahlah gitu, daripada tidak diobatin kan makin parah kan ya guys, amit-amit kan. Akhirnya gue metong kan. Nah akhirnya gue minum ini, dan ini pun berganti-ganti guys. Asalnya yang warna ini udah habis berapa lembar gini ya, terus sampai ke obat apa namanya, rifampicin yang bijian kayak gini juga, terus inha dan lain sebagainya, itu selama 6 bulan. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini gue buktikan dengan ronsen paru, gimana ronsen paru gue dimulai dari sejak bulan 3 ya. Sejak bulan 3 gue akhirnya memberanikan diri untuk ronsen paru. Ini dia hasilnya, bisa lihat nggak guys? Nggak kelihatan juga ya. Ya pokoknya ini yang di bulan Maret tanggal 15. Ini yang bulan Maret. Kemudian 3 bulan setelah itu gue juga ronsen lagi, dan hasil sudah agak membaik nih. Ini yang kedua kalinya gue ronsen. Nah dan yang ketiganya kemarin di bulan Agustus terakhir ya. Ini dia hasilnya 2021 ya. Ini hasil ronsenannya, dan alhamdulillah setelah 3 kali di ronsen ini, dari dokter parunya langsung menyatakan bahwa gue sudah cukup gitu untuk menjalani pengobatan terapi paru ini. Dan setelah itu akhirnya gue berhenti untuk minum obat-obatan ini. Tapi yang gue rasakan sekarang masih aja gitu mengalami yang namanya ngap gitu ya. Artinya ketika bernapas belum terlalu bisa bebas gitu, rasanya masih ada kayak sesek gitu. Terus juga masih banyak apa nih yang gue rasakan, masih banyak dahak gitu yang ada di menggumpal di sekitar kerongkongan sampai ke dada ini gitu, dan itu susah banget untuk dikeluarkan. Dan gue juga masih diberikan obat-obatan berupa vitamin dan juga obat batuknya untuk mengincar dahak tersebut gitu guys. Gue sih berharap cerita gue kali ini bisa juga menginspirasi kepada kalian yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Jadi jangan putus asa, terus saja berjuang dan berusaha dan berupaya gitu, sambil jangan lupa juga berdoa supaya Allah mengangkat penyakit kita dan kita diberikan kemudahan dan kesehatan kembali seperti sedia kala sehingga bisa menjalani aktivitas. Kalau gue sih alhamdulillah setelah dinyatakan berhenti untuk mengkonsumsi ini oleh dokter, dan gue sudah mulai aktivitas lagi gitu. Sebenarnya ketika kemarin sakit pun gue tetap menjalani aktivitas sih, kerja tetap gitu ya, kuliah juga masih tetap walaupun masih online kan kuliahnya, hanya ngevlog aja yang berhenti. Terus aktivitas seperti nyanyi ataupun MC gue hentikan sementara waktu itu. Sampai saat ini juga masih berhenti karena masih belum bisa lepas gitu. Suara gue juga sempat hilang-hilangan guys, dan kemarin sempat periksa ke THT, ternyata ada nodul di sini gitu yang di pita suaranya, yang menyebabkan suara gue tuh nggak bisa mencapai nada-nada tinggi tertentu gitu. Jadi kalau gue teriak itu nggak nyampe gitu, artinya masih di bawahnya. Ya mudah-mudahan saja sih gue berharap dan juga meminta doanya dari kalian guys, supaya kesehatan gue kembali seperti sedia kala gitu, dan suara gue juga pulih dan gue bisa beraktivitas lagi seperti semula gitu ya kan. Oke, buat para pejuang terapi TB, mudah-mudahan juga yang sama mengalami seperti yang gue alami, tetap berjuang dan tetap semangat ya, dan optimis bahwa penyakit ini bisa disembuhkan gitu guys. Oke guys, sementara itu dulu yang gue bisa cerita kali ini, dan di vlog berikutnya gue bakalan cerita seperti apa sih penyakit ini. Oke, jangan kemana-mana, like, comment, share, dan subscribe. Bye.